Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini. Semoga semua dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang baik, baik rezekinya, baik sehatnya, baik segala-galanya ya. Jangan lupa semangat untuk orang baik semua ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official. Baik yang baru bergabung saya ucapkan salam kenal. Dan juga untuk teman-teman yang sudah sering bolak-balik ke sini saya ucapkan lagi selamat datang kembali. Terima kasih selalu sedia menunggu video terbaru dari Mas Tulus ya. Yang baru pertama kali nonton atau pertama kali join, jangan lupa langsung di subscribe. Hidupkan tombol loncengnya juga. Mau yang lama, mau yang baru, mau secara live atau tidak live, Mas Tulus minta support dari kalian dengan dipencet tombol like, di-share ke media sosial yang kalian punya. Lalu kalau misalnya ada iklan yang pendek, Mas Tulus minta supportnya dengan tidak di-skip. Kalau yang panjang boleh di-skip ya. Teman-teman kalau mau bantu, misalnya pengen nyawer Mas Tulus, juga di bawah video itu ada tombol terima kasih yang bisa dimanfaatkan buat kalian yang mau nyawer Mas Tulus ya. Semangat orang baik, pokoknya dalam kondisi senang, dalam kondisi susah harus selalu semangat. Jangan lupa makan, jaga kesehatan, jangan lupa bersyukur, jangan lupa ucapkan terima kasih buat diri kita sendiri dalam posisi apapun, dalam kondisi apapun. Semoga semuanya tetap di posisi yang baik. Amin. Ya Allah, semangat ya Rek. Aku lagi syuting, tetanggaku tuh lagi sirik banget kayaknya ya. Kalau aku lagi syuting tuh kayaknya nyapunya dikenceng-kencengin gitu loh. Oke. Kabur dia. Malu sih Rek yang nyapu tadi. Oke, pokoknya yang sakit Mas Tulus doakan cepat sembuh. Yang seret rezekinya Mas Tulus doakan lancar lagi. Yang punya masalah cepat selesai. Yang sedang punya tanggungan utang piutang Mas Tulus doakan semoga semuanya segera diberikan jalan sehingga cepat lunas hutangnya. Amin. Ya Allah. Semangat pokoknya untuk semuanya ya. Mungkin pas video ini tayang Mas Tulus lagi nyanyi ya teman-teman. Aku nggak tahu videonya kan untuk tayang kapan, tetapi yang pasti adalah mudah-mudahan videonya bisa tayang buat nemenin kalian semua ya. Mas Tulus mau bahas apa hari ini? Seperti judul yang sudah kalian baca, Mas Tulus pengen bahas terkait dengan hilangnya salah satu orang anak ya yang bernama Daryl yang hilang di Subang pada tanggal 24 April 2023. Sedangkan ini Mas Tulus syutingnya di tanggal 17 Mei ya. Sudah hampir sebulan ya Rey. Sudah hampir sebulan tapi belum sampai sebulan, dan sampai berita ini sampai hari ini Mas Tulus sudah bahas masih belum masih belum ada bukti ataupun kabar terkait penemuan bocah tersebut. Ini sempat viral kemana-mana nih sebetulnya video ini. Hal ini juga cukup viral karena
Anak ini umurnya masih 3,5 tahun, namanya Daryl dan berasal dari Jakarta. Orang tuanya aslinya orang Subang katanya. Kalau saya salah mohon dikoreksi ya teman-teman. Jadi orang tuanya Daryl ini pulang untuk merayakan Idul Fitri sebetulnya. Jadi pulang ke rumah yang sudah ditinggalkan cukup lama. Pas lagi bersih-bersih rumah pada pukul 1 siang, konon katanya si Daryl ini hilang secara misterius dan sampai video ini saya buat tanggal 17 Mei, sepertinya si Daryl masih belum ada kabar yang ditemukan atau belum. Lalu, simpang siurnya adalah ada salah satu tetangga atau saya juga tidak tahu yang dimaksudkan ini siapa, katanya kesurupan menyampaikan kalau Daryl itu diambil sama makhluk gaib lah segala macam. Kemudian melipir lagi arahnya, arah penyampaian ya isu-isu ini mengarah kemana-mana terkait dengan Daryl di bawah kolong wewe lah, dibawa sama makhluk gaib lah, segala macam lah. Nah, Mas Tulus pengen coba untuk membaca kondisi ini melalui tanggal hilangnya Daryl. Kira-kira dari tanggalnya, dari namanya Daryl sendiri Mas Tulus sudah coba cari tahu, kemudian dari tanggal lahirnya Daryl juga, dari usianya, apa yang bisa Mas Tulus prediksikan nanti atau yang bisa Mas Tulus baca. Tapi sebelumnya Mas Tulus masih mau ingatkan lagi ke teman-teman semua bahwa ayo please doakan sekali lagi buat teman-teman semua supaya kegiatan baik nasi box kita di bulan Mei masih terus berjalan. Katakan amin saudaraku, amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Semoga Allah kabul ya, dan semoga nasi box kita masih terus ada di akhir bulan Mei ini, amin ya Allah. Nah teman-teman yang masih pengen bantu caranya mudah, siapa tahu lagi punya rezeki, Mas Tulus doakan semoga jenengan terketuk pintu hatinya buat bantu. Silahkan cek kolom deskripsi, ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto yang ada di kolom deskripsi. Transfernya satu nasi box itu Rp12.000 ya. Mau konfirmasi mau tidak silahkan. Pokoknya kalau ada dana masuk ke rekening BRI, selama tidak ada konfirmasi Tulus itu buat kamu atau apa, saya tidak akan ambil karena itu haknya nasi box ya. Bahkan sekarang buat membantu, kalau misalnya ada yang request lagu atau apa, Mas Tulus akan larikan sawerannya ke nasi box biar cepet tercukupi kuotanya, biar kita terus adakan ya. Teman-teman bisa langsung kirim ke rekening BRI yang ada di kolom deskripsi ya. Matur nuwun ya, orang baik, sehat selalu buat kita. Dan teman-teman yang bersama Abidara langsung konfirmasi, sebutkan nama alamat lengkapnya ke nomor WhatsApp yang di kolom deskripsi juga, yang 0857 itu. Bisa kirim untuk dalam dan juga luar negeri ya. Langsung konfirmasi nama, alamat lengkapnya, pesannya berapa, nomor HP dan juga nama penerimanya juga jangan lupa ya. Langsung ke nomor WhatsApp yang ada di situ. Oke, terima kasih banyak, berkah melimpah untuk teman-teman semua yang sudah membantu. Alhamdulillah beberapa hari ini tidak melempem, ada bantuan-bantuan yang masuk atau donasi yang masuk. Alhamdulillah ya Allah, semoga Engkau kabul sedekah nasi Jumat berkah kita masih ada di bulan Mei. Amin. Nah, teman-teman yang sudah bantu terima kasih banyak, berkah melimpah ke dengan sedoyo. Terima kasih banyak. Bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah lagi, amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan Mas Tulus doakan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus, semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah. Oke, berapa menit ini? Sudah di 7 menit ya. Kayaknya durasinya nggak akan terlalu lama teman-teman, karena nih aku takut kepentok sama Ajan Asar juga. Karena ya tidak terlalu tidak terlalu menarik juga ketika saya membahas ini terlalu lama, karena poinnya sudah saya bisa kantongi sebetulnya. Oke. Hilangnya Daryl di tanggal 24 April 2023 ketika orang tuanya lagi bersih-bersih rumah, yang rumah itu sudah lama ditinggalkan, katanya hampir 1 tahun ya. Sudah 1 tahunan lah kurang lebih dibersihkan. Pas dibersihkan ternyata tiba-tiba anaknya hilang misterius. Sampai hari ini saya masih belum baca berita terkait dengan penemuannya. Sudah mancing Kang Deddy Mulyadi itu yang lagi viral, masuk ke YouTube-nya. Banyak YouTuber-YouTuber yang datang, banyak dukun-dukun yang datang, atau ahli spiritual yang datang juga ke sana yang menyampaikan kalau katanya Daryl itu hilang di bawah sesuatu, hilang secara gaib, dan ada yang bilang masih ada di kamarnya lah. Kemudian ada yang bilang bahkan menjanjikan, ada seorang spiritual yang menjanjikan nanti jam 11 Daryl akan ada di kamar itu gitu loh. Dan
isu semakin beredar, orang tuanya juga semakin mengarahkan pemikirannya bahwa berkeyakinan juga kalau Daryl tuh masih ada di kamar. Katanya dari video-video yang saya baca ya, kalau saya salah mohon dikoreksi. Jadi beberapa kali beliau menyampaikan bahwa beliau masih punya keyakinan kalau orang tuanya atau anaknya itu masih ada di sekitar rumah itu dan masih hidup. Keyakinannya seperti itu. Banyak para ahli spiritual menyampaikan kalau dia ini dibawa sesuatu, kemudian masih ada dan atau tidak ada yang bilang masih ada yang bilang sudah meninggal dan lain sebagainya. Lalu orang tuanya pun masih punya keyakinan kalau anaknya masih bisa kembali di rumah itu gitu loh. Jadi masih ada beberapa isu yang beredar kalau ini nih di rumah itu sebetulnya masih ada di kamar tapi cuma beda alam misalnya. Lalu awalnya juga ada yang kesurupan mengaku kalau Daryl itu adalah diginiin ya misalnya seperti itu. Nah, menurut aku juga harus memiliki spekulasi ya teman-teman. Tetapi sekali lagi yang saya sampaikan ini bisa benar bisa salah. Tergantung teman-teman persepsinya mengarah kemana. Atau teman-teman mau beranggapan terkait dengan yang saya sampaikan ini dari jalur mana terserah. Tetapi saya menghitung dari tanggal kejadiannya, dari tanggal dari nama Daryl sendiri, lalu dari usianya segala macam ketika saya coba cari tahu dengan melakukan tindakan kecil. Menurut saya maaf ya teman-teman, Daryl ini tidak dibawa makhluk gaib sepertinya. Karena analisa saya itu dari beberapa faktor teman-teman ya. Dari angkanya, kemudian dari dalam tanda kutip saya coba melihat secara oke. Kemudian saya perhatikan ini bukan apa ya istilah lagi gak enak campur tangannya jin gitu loh rek di sini itu. Maksudnya tuh jin ini menculik Daryl atau enggak itu menurut saya enggak ada jin yang di sini. Nah, yang harus saya garis bawahi adalah ketika saya coba untuk mencoba mencari sosok Daryl ini eh dalam tanda kutip dengan cara saya secara mata batin, saya melihat justru banyak sekali sosok Daryl yang ya seperti persis yang kayak di foto gitu loh. Jadi teman-teman, bangsa jin memang mungkin saya menganggapnya seperti itu. Ini maaf sebelumnya, kayaknya ya si Daryl ini kayak jadi korban sesuatu, tetapi yang melakukan sebetulnya bukan jin. Kalau dari versi saya ini saya minta maaf ya. Saya hanya melihat dari versinya saja. Karena ketika saya telusuri secara mata batin, ketika saya mau melihat si Daryl ini, sosok Daryl tuh banyak banget teman-teman. Sosok yang jadi seperti Daryl, seperti foto yang saya lihat, itu banyak sekali secara gaib. Jadi mungkin sebagian besar orang akan berprasangka kalau Daryl ini sudah meninggal, ya. Kalau anak ini sudah meninggal, makanya saya tidak kaget ketika ada beberapa orang yang mengatakan kalau Daryl ini sudah meninggal atau feelingnya sudah meninggal. Nanti Mas Tulu juga akan jawab kira-kira versi saya apakah dia sudah meninggal atau belum. Tetapi menurut saya di sini, saya coba untuk mencari tahu Daryl secara sedikit kemampuan yang saya bisa, ternyata sosok Daryl secara gaib itu banyak sekali. Nah, ini memang bukan kerjaan jin menurut saya. Sorry, ini versi saya ya. Saya ngomong apa adanya. Tetapi kalau eh, ada jin yang campur tangan kemudian memperkeruh keadaan, ini ada. Jadi sosok Daryl ini bangsa jin yang nyaru bahasa Indonesianya itu apa ya? Yang menyerupai atau sosok jin yang menyerupai Daryl itu banyak sekali teman-teman. Banyak sosok yang menyerupai Daryl yang mengaku kalau dia itu Daryl. Bahkan ketika saya sebelum bahas video ini saya coba untuk mencari tahu, dia bilang tolongin saya, tolongin saya, tolongin saya. Seakan-akan itu tuh Daryl yang betul, kemudian dia dalam kondisi yang sudah meninggal yang jasadnya harus ditemukan dan lain sebagainya. Itu aku masih bisa membedakan sih alhamdulillah itu Daryl yang betul atau tidak itu alhamdulillah saya masih bisa membedakan. Tetapi sulitnya di sini adalah saya tidak tahu ini nih kayak ada semacam pagar ya, ada semacam oh apa jenenge yo iki rek yo. Ini anak betul-betul maaf ya teman-teman. Aku sih yang aku lihat dari sosok Daryl sendiri ada semacam trauma yang dia sendiri masih tidak paham itu apa dan dia belum mengerti dengan apa yang dilakukan atau yang sedang dia alami sehingga kalau untuk saya deteksi sendiri agak sulit sebetulnya. Video itu sudah saya terima beberapa lama tapi saya baru berani angkat sekarang karena saya coba meyakinkan hati saya dengan hasil analisa saya sendiri. Ya teman-teman, jadi video hilangnya itu viralnya sudah cukup lama.
Dan saya terima udah mungkin 1 minggu yang lalu ya, terkait dengan pembahasan anak hilang di Subang ini. Tapi baru di tanggal 17 ini saya beranikan diri buat angkat terkait dengan apa yang saya perhatikan. Yes, yang sosok, makanya gini, orang narik khodam kemudian ngaku Daryl itu sangat akan mungkin ada. Teman-teman harus tahu ya. Misalnya ada praktisi supranatural, dia cari orbs atau cari makhluk halus yang ditarik dimasukin ke badan orang kemudian dia ngaku Daryl, itu sangat ada kemungkinan karena ketika saya coba cari secara mata batin, Daryl itu jumlahnya lebih dari 100. Semuanya ngaku Daryl, semuanya minta tolong, semuanya begini, ayo tolongin saya, ayo tolongin saya. Alhamdulillah Allah sedikit beri kelebihan saya untuk bisa membedakan itu Daryl atau jin yang menyerupai. Jadi kalau misalnya dibawa jin, sekali lagi saya tidak, maaf, secara analisa saya tidak melihat itu. Saya tidak melihat kalau Daryl itu dibawa bangsa jin. Secara pribadi saya seperti itu. Jadi kalau disuruh menganalisa secara detail, saya tidak bisa menjelaskan juga apakah ini karena orang lain, tetapi sepertinya, maaf, Daryl dia tidak tahu kondisinya sekarang itu sedang apa. Maksudnya itu sedang mengalami apa gitu loh teman-teman. Tapi kalau bangsa jin yang disalahkan kemudian menjadi tersangka dari hilangnya Daryl, bagi saya sendiri sepertinya tidak seperti itu. Tapi kayaknya Daryl ini merupakan korban kriminal, ya, korban dari perbuatan orang. Intinya di sini perbuatan orang. Ada beberapa hal yang sepertinya sedang ditutupi. Sayangnya di sini saya tidak diperkenankan untuk membuka sesuatu yang lebih jelas karena yes, kalau mendahului juga tidak bagus. Tetapi aku berharap segera ditemukan titik terang biar jelas maksudnya anak ini kemana, karena apa, lalu yang dialami ini apa. Kalau dari bangsa jin yang menyembunyikan dia di kamar dan lain sebagainya, maaf, saya justru tidak melihat itu. Saya tidak melihat kalau Daryl itu sembunyi secara pindah alam dan lain sebagainya. Saya tidak melihat itu karena yang memanfaatkan diri mirip Daryl, mengaku Daryl itu banyak banget. Teman-teman yang punya kemampuan supranatural ya, atau teman-teman tuh bisa melihat khodam dan lain sebagainya, silahkan cari tahu. Akan banyak yang mengaku Korin sebagai Korinnya Daryl. Coba cari tahu. Ada berapa jumlahnya? Walah, lebih dari 100 itu makhluk yang mengaku sebagai Daryl. Dengan baju yang pakai baju kotak-kotak, dengan baju yang ini, yang itu, semuanya nongol teman-teman. Dan itu kalau bagi yang maaf, ya bukan tidak pintar, tapi belum terlalu memahami, itu bisa saja jadi tersesat. Kemudian ya akui tugas setan kan menyesatkan kita ya teman-teman. Jadi sekali lagi saya menyampaikan kalau maaf, kalau saya salah mohon dikoreksi. Sebetulnya kalau dari segi pandang saya, sekali lagi nih versi pandang saya, bisa salah bisa benar. Dan ya ini persepsi ya teman-teman, jadi saya bisa salah juga. Tapi kalau bagi saya sepertinya yang culik ini atau yang membawa atau yang melarikan itu bukan jin teman-teman. Ya, dua kemungkinan. Yang pertama adalah orang yang melakukan, yang kedua mungkin adalah ada kecelakaan yang membuat dia seperti ini posisinya atau menghilang. Ya, analisa saya seperti itu. Jadi kemungkinannya dua. Orang di balik ini ada sesuatu, ada udang di balik batu, kemudian ada juga tindakan kriminal yang dilakukan, kemudian juga mungkin dia jadi korban kecelakaan atau dalam tanda kutip insiden kecil yang membuat dia hilang atau jatuh atau apa. Aku juga tidak bisa memastikan soal itu karena ya maaf, ada keterbatasan yang tidak bisa dilihat. Makanya tadi kayak semacam ada pembatasan gitu loh teman-teman. Lalu poin terakhir dari penyampaian saya lah, teman-teman mungkin bertanya, Mas Tulus, kalau dari versi pandang Mas Tulus, dari yang Mas Tulus rasakan, dari yang Mas Tulus lihat, anak ini sebetulnya masih hidup atau sudah meninggal? Maaf teman-teman, kalau dari apa yang saya rasakan, karena banyak makhluk gaib yang menyerupai dia. Kalau dari yang saya analisa ya, sekali lagi saya bisa salah juga. Menurut saya sepertinya anak ini sudah dalam kondisi yang tidak ada, sudah wafat lah istilahnya gitu. Kalau dari pandangan aku ya, karena banyak yang memanfaatkan tubuh Daryl atau sosok Daryl itu sebagai menjadi wujud korinnya dia untuk menyesatkan kita. Jadi kalau dari segi pandang saya sepertinya sudah seperti itu. Tapi besar harapan saya
anak ini sebetulnya mungkin hanya diculik ya toh. Mungkin anak ini hanya disembunyikan di satu tempat untuk modus tertentu, untuk penyelesaian tertentu yang mudah-mudahan masih bisa ditemukan dengan selamat sehingga masih bisa masih bisa untuk diukur atau dicari tahu penyebabnya ini kenapa. Apakah betul-betul dibawa jin atau memang ini itu dan lain sebagainya. Semoga pihak kepolisian Mas Tulus doakan segera diberikan titik terang sehingga semua ini menjadi terang atau lebih jelas lagi. Tapi kalau dari versi saya ketoke kok bocahe kaya wis ora ono. Dari analisaku loh ya, bisa salah juga teman-teman. Tapi besar kemungkinan atau besar harapan saya untuk anak ini masih bisa ditemukan, masih bisa ditolong, kemudian menjelaskan juga kronologi yang sebenarnya bisa segera terbuka sehingga tidak simpang siur atau jadi isu yang menggelintir, malah jadi banyak orang persepsi, banyak orang tersesatkan. Jadi mudah-mudahan kita doakan dalam kondisi apapun Daryl segera ditemukan, nggih. Terus segera Allah buka titik terangnya. Itu hasil analisa Mas Tulus. Sekali lagi teman-teman, hasil analisa saya bisa salah karena saya juga manusia biasa. Saya bukan Tuhan, saya tidak memastikan ya. Disclaimer-nya adalah saya tidak memastikan apa yang saya sampaikan. Jadi saya tidak berani memastikan juga. Itu hanya sekedar hasil analisa. Analisa saya bisa benar juga bisa salah ya. Tetapi ada satu selentingan yang disampaikan Eyang, ini tidak akan lama lagi akan terbuka. Tidak akan lama lagi akan becek ke titik Allah ketoro. Akan terbuka dengan sendirinya, ini maksudnya apa? Lalu sebenarnya ada apa di balik kejadian ini, semuanya akan terbuka ya. Semoga manfaat untuk video hari ini. Teman-teman yang nonton semoga suka dengan ulasan yang sudah Mas Tulus sampaikan. Sekali lagi saya hanya sebatas membaca, bisa salah bisa juga benar ya. Jangan lupa untuk terus jadi berkat untuk sesama. Jangan lupa juga untuk terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia. Amin. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Yang belum kerja cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Amin ya Allah. Untuk yang pengen punya momongan semoga segera Allah kabul. Dekat dengan jodohnya juga semoga Allah segera kabul untuk yang sedang pengen dekat dengan jodohnya. Amin. Yang sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen naik haji, pengen jual harta warisan keluarga demi kebaikan bersama, kemudian juga pengen punya hajat-hajat baik lainnya, yang usaha, yang dagang laris manis, yang pengen hajat-hajat baiknya segera dikabul, semoga Allah segera kabul hajat baiknya. Amin ya Allah. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Yang pasti selalu semangat ya orang baik. Oke, semoga video hari ini bermanfaat. Saya minta maaf kalau mungkin dari penyampaian saya ada beberapa hal yang menyinggung atau terlalu kasar. Mas Tulus minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Oke, sekali lagi disclaimernya, video ini bisa salah bisa benar. Ini hanya hasil analisa saja dari angka-angka yang sudah Mas Tulus baca. Tetapi selebihnya kita tunggu hasil penyelidikan kepolisian. Kita doakan semoga segera terbuka. Karena Eyang bilang kalau ini akan segera terbuka ya, biar jelas detailnya seperti apa. Mudah-mudahan ditemukan masih dalam kondisi yang masih hidup, bisa dijelaskan posisinya seperti apa ya. Oke, terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Jangan lupa like, komen dan juga subscribe. Mas Tulus pamit. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.